عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ
من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya walawin harafa ya Bu ya, walawin harafa an sawbi tariqihi. Benar ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walawin harafa an sawbi tariqihi la ilal qiblati batalat salatuhu in alima wa ta'ammada wa ikhtara wa illa bi an inharafa jahilan aw nasiyan aw li ghalabati dabbatihi fala in ada an qurbin wa yasjudu lisahwi illa fin nisyani inda ibni hajarin fahuwa mustasna min qaidati ma abtala abduhu yasjudu lisahwihi walau harfa qahran batalat salatuhu limudratihi wa yumi'u ar-rakibu ujuban illam yadha jabhatahu fi ima'is sujudi ala nahwi as-sarji bi ruku'ihi wa sujudihi wa imamus sujudi aktaru ay akhfaru min imai ruku'ihi ujuban in amkanahu liyatamayyaza anhu wa la yalzamuhu wad'u jabhatihi ala nahwi ala sarji wala badlu wus'ihi fil inhina'i lil masyaqqati wa in kana al musafiru mashiyan istaqbala al qiblata fil ihrami wal ruku'i was sujudi wa yutimmuhuma wa fil julusi baina as-sajdataini li suhulati dhalika alayhi bi khilafi ar-rakibi wa la yamshi illa fi qiyamihi wa minhu al-i'tidalu wa tashahhuduhu wa salamuhu lituli zamaniha fala budda fi tarkil qiblati fi safari min kaunihi mubahan wa min tarkil af'ali al-kathirati li ghairi hajatin wa dawami safari wa dawami sayrihi wa dawami wad'ihi najasatan ghaira ma'fuwin anha amdan mutlaqan aw khata'an fi najasatin ratabatin
العهد مع مفارقتها حالا فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها حالا ولا معفو عنها كدين شارع وزرق طير ولا إن أوضع أو وضعت دابته نجاسة ولو رتبة أو بالت لأنه لم يلاقها. نعم لو كان عنانها بيده بطلت إلا إن وطئتها يابسة وفارقتها حالا كالماشي. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلينا النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin kita diperbolehkan juga untuk melakukan sujud tilawah atau sujud syukur ya Bu ya. Ulang kembali Bu ini cara daripada sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi pas ibu baca yang disebut dengan ayatus sajdah, contohnya wasjud waqtarib, kan ibu di sana ada kesunahan untuk melakukan apa Bu? Sujud tilawah ya Bu ya. Setiap ibu membaca ayatus sajdah, contohnya wasjud waqtarib, maka ibu ada kesunahan untuk melakukan apa? Sujud tilawah. Misalnya ibu pas lagi di mobil, ibu baca Quran, lempengan ayatus sajdah itu ada tandanya Bu ya. Itu biasanya di Quran ada tandanya Bu bahwa ini merupakan ayatus sajdah. Nah, ibu di situ ada kesunahan untuk melakukan yang disebut dengan sujud tilawah ya Bu ya. Contoh ini prakteknya waktu ibu tidak dalam atau di dalam kendaraan ya Bu ya. Ibu lagi baca di luar salat ya Bu ini. Di luar salat pas ibu baca wasjud waqtarib seperti biasa, ibu mengucapkan takbiratul ihram, Allah, niat di hati, aku niat melakukan sujud tilawah ya Bu ya. Jadi pas ibu baca ayatus sajdah, contoh tadi ibu baca wasjud waqtarib, ibu sedang tidak sholat, maka ibu niat di hati, langsung pas mengucapkan takbiratul ihram, Allah, ibu niat di hati, aku niat melakukan sujud tilawah. Langsung ibu habis mudah takbiratul ihram, masuk niat di hati, aku niat melakukan sujud tilawah. Ulang lagi Bu ya. Pas ibu baca wasjud waqtarib, ibu langsung apa? Mengucapkan takbiratul ihram, Allah, masukin niat di hati Bu. Tadi apa niatnya Bu? Aku niat melakukan sujud tilawah. Akbar ya Bu ya. Udah selesai niat di hati, ibu langsung mengarah ke sujud ya Bu ya. Langsung sujud. Kalau ibu nggak hafal sujud yang seperti biasa, sunnah dibaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa syarrahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau ibu nggak bisa hafal, maka boleh disunnahkan diganti pada waktu ibu sujud membaca tasbih yang biasa kita baca Bu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali cukup Bu. Ulang lagi ya Bu ya. Pas ibu baca wasjud waqtarib, ibu sedang tidak sholat yang fardu ya Bu ya. Ibu baca tadi lagi duduk atau lagi diri baca Qur'annya, ketemu yang disebut dengan ayatus sajdah, maka ibu langsung
mengucapkan takbiratul ihram, Allah, ibu niat di hati. Jadi apa niatnya bu? Aku niat melakukan sujud tilawah Quran Akbar, ya bu ya. Selesai, ibu sudah mengucapkan takbiratul ihram, ibu sudah niat di hati, ibu langsung ke mana bu? Arah sujud, ya bu ya. Quran Akbar. Nah, di sujud kalau ibu tidak hafal bacaan sunnah tadi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau ibu nggak hafal, maka diperbolehkan ibu mengganti dengan tasbih yang biasa ibu baca pada waktu ibu sujud, yaitu kalimatnya apa bu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali cukup ya bu ya. Nah, ulang lagi ya bu ya. Pas sujud, ibu langsung bangun, langsung ucapin salam ya bu ya. Jadi nggak pakai ibu membaca tasyahud ya bu ya. Ibu pas sujud, ibu baca tasbih 3 kali, ibu langsung duduk, langsung ucapin apa bu? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngerti ya bu ya? Nah ini keadaannya kalau ibu sedang tidak melakukan sholat ya bu ya. Nah sekarang kalau ibu lagi sholat pun sama. Ada kesunahan bagi ibu untuk melakukan yang disebut dengan sujud tilawah ya bu ya. Sunnah ya bu ya, bukan wajib ya. Sunnah. Ibu udah ngerti nih. Pas ibu lagi baca ayat setelah Fatihah, surah setelah Fatihah, ibu ketemu dengan ayat sajdah ya bu ya. Misalnya surah apa? Idza sama'u syaqqat misalnya bu ya. Ibu kalimatnya ketemu dengan idza sama'u syaqqat wa adlat rabbiha wa huqqat idal ardu muddat wa arqat ma fiha wa takhallat. Terus apa lagi tuh? Pura-pura apa ibu ya? Idza sama'u syaqqat wa adlat rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa arqat ma fiha wa takhallat wa adlat rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli terus wal qamari idza tasab la tarkabunna tabaqan aw tabaqan fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah itu disebut dengan ayatus. Nah ibu lagi sembahyang, lagi sholat. Nah ibu udah tahu ilmunya, maka ibu disunnahkan pada hukum agama sunnah untuk melakukan tadi apa bu? Sujud tilawah. Pas ibu lagi baca ayat tadi, ibu baca la yasjudun. Kalau ibu sebagai imam, atau kalau ibu sholatnya sendirian munfarid, maka ibu sebelum sujud tilawah niat dulu di hati bu. Aku niat melakukan sujud tilawah. Kan tadi baca sampai kalimat la yasjudun ya bu ya. La yasjudun. Ibu sebagai imam atau ibu sholatnya tadi apa? Sendirian munfarid. Ibu niat dulu, jangan langsung apa bu? Jangan langsung sujud tilawah. Niat dulu di hati ibu. Aku niat melakukan sujud tilawah. Udah niat langsung ibu sujud. Seperti biasa. Ibu nggak hafal bacaan yang tadi, udah baca aja tasbih yang seperti biasa tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali bu. Selesai baca tasbih, ibu langsung bangun. Allahu Akbar. Kan ada lagi sembahyang ya bu ya. Sunnah baca surah pas ibu diri. Ya bu ya.
Sunnah baca lagi surah pas ibu diri setelah melakukan tadi apa bu? Sujud tilawah. Bangun diri baca lagi surah. Apa aja? Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ibu apa? Ruku. Ya bu ya. Jangan langsung apa bu? Ulang lagi bu. Paham gak bu? Ngerti gak bu? Ngerti ya bu? Ulang lagi ya bu ya. Ulang lagi ya. Harga cabai aman ya bu ya, harga telur aman ya bu ya, nggak lagi ya bu ya. Ulang lagi bu ya, ulang lagi bu nih. Ibu lagi sembahyang, ibu baca apa tadi? Ayatus sajdah. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu disebut dengan ayatus sajdah. Ibu udah tahu ilmunya, ibu sunnah untuk melakukan tadi apa bu? Sujud tilawah. Nah, sebelum ibu sujud, ibu wajib niat di hati kapan ibu? Kalau ibu sebagai apa tadi? Imam. Yang kedua sebagai apa tadi? Munfarid. Salat sendirian. Ibu niat dulu di hati. Aku niat melakukan sujud tilawah. Baru ibu kemudian apa bu? Sujud. Baca tasbih yang tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kelar, langsung ibu bangun. Allahu akbar. Sunnah pas ibu diri baca apa lagi bu? Surah. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ibu apa lagi bu setelah ini? Ruku. Allahu akbar. Ngerti ya bu ya? Paham ya? Nah ini kalau seandainya ibu sedang apa tadi? Sedang sholat. Itu yang pertama, sujud tilawah. Yang kedua, sujud syukur bu. Ibu Allah selamatkan dari mara bahaya, dari bala, dari musibah, atau Allah berikan ibu nikmat kepada ibu, ya bu ya. Nah ibu ingetin, sujud tilawah dengan sujud syukur itu syaratnya sama seperti sholat yang fardu dan sunnah. Ibu wajib wudhu, ibu wajib menghadap mana bu? Arah kiblat. Ibu juga wajib menjaga pakaian ibu, tempat sujud ibu dari berbagai macam najis. Ngerti ya bu ya? Paham ya? Jadi jangan pas dapat nikmat langsung apa bu? Sujud. Sementara ibu nggak apa? Nggak wudhu, ibu nggak tahu arah kiblat, sah nggak sujud syukurnya bu? Nggak sah. Kenapa demikian? Syaratnya tidak terpenuhi. Ngerti ya bu ya? Ibu dapat nikmat dari Allah ini, kemudian pas ibu udah tahu ilmunya, ini ada kesunahan untuk tadi apa bu? Melakukan sujud syukur. Ibu langsung cari arah kiblat, ya bu ya. Ibu udah wudhu, ibu cari arah kiblat, juga tempat sujudnya nggak boleh ada apa bu? Nggak boleh ada najis. Ibu udah tahu arah kiblatnya, tempatnya suci dari najis. Ibu udah wudhu, langsung ibu mengucapkan takbiratul ihram. Allah. Ibu niat di hati, aku niat melakukan sujud syukur. Ya bu ya. Ulang lagi bu ya. Ibu harus wudhu, kemudian ibu harus menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, ibu harus wajib baju ibu, kemudian tempat yang ibu ingin sujud wajib tidak ada apa bu? Najis. Ibu langsung mengucapkan takbiratul ihram. Allah. Ibu niat di hati, aku niat melakukan sujud syukur. Allahu akbar. Nah, ibu langsung apa bu? Langsung sujud. Allahu akbar. Ya bu ya. Kalau ibu nggak hafal bacaan sunnah pada waktu sujud syukur, maka boleh diganti dengan tasbih sholat yang biasa tadi ibu baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. 3 kali kelar, ibu langsung duduk, langsung mengucapin apa bu? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngerti ya bu ya? Jelas ya bu ya? Ini pun disunnahkan pada waktu ibu berada di dalam mobil. Nanti insyaallah prakteknya nanti insyaallah. Gimana cara ibu sholat yang sunnah dalam mobil?
dalam kereta, dalam pesawat. Gimana cara ibu melakukan sholat yang fardu juga? Tapi ingat kemarin, kalau sembahyang yang fardu, ibu wajib kemarin untuk apa bu? Mengqadhanya setelah ibu sampai ke tempat tujuan. Ngerti ya bu ya? Jelas ya? Nah sekarang walawin harafa an sawbi tariqihi ila ilal qiblati. Kalau seandainya ada orang yang berpaling dari arah jalannya tidak ke arah kiblat, batalat salatuhu, batal salatnya. In alima wa ta'ammada wa ikhtara, kalau dia mengetahuinya, kalau dia sengaja-ngaja dan tidak ada paksaan sama sekali. Ini boleh. Sekarang kita praktek boleh. Sekarang kita praktek cara ibu cara ibu melakukan sholat yang sunnah atau sholat yang fardu di mana? Dalam mobil atau dalam kereta atau dalam pesawat. Ibu nih ibu dalam mobil nih. Ibu pengen ngerjain sholat sunnah duha yang biasa ibu kerjain, ibu nggak mau ketinggalan. Ibu berangkat dari rumah jam 8 pagi, ibu terbiasa. Pokoknya jam 8 ibu terbiasa ngerjain sholat sunnah duha. Ibu diajak suami, ibu pergi keluar kota, ibu musafir. Nah, ibu masih bisa dan masih sunnah untuk melakukan sholat sunnah duha sekalipun di mana bu? Dalam mobil, dalam kereta, dalam pesawat. Gimana caranya? Caranya sama seperti ibu mengerjakan sholat di tempat yang biasa ibu kerjain, di rumah, di mushola, di masjid. Cuma caranya beda. Karena di mobil, karena di kereta, karena di pesawat. Yang pertama, kalau ibu bisa menghadap ke arah kiblat pada waktu ibu di dalam mobil, dalam kereta, dalam pesawat, maka wajib ibu arahkan diri ibu ke arah kiblat. Kalau bisa ya bu ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa bagaimana? Tidak ada kewajiban sama sekali ya bu ya. Ibu sudah masuk di tol misalnya, ibu pengen ngerjain sholat sunnah duha. Kalau seandainya bisa menghadap ke arah kiblat, ibu harus wajib menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau nggak bisa, sudah tidak apa-apa, tidak menghadap ke arah kiblat. Bagaimana cara sembahyangnya? Sholatnya sembahyangnya seperti biasa. Ibu mengucapkan takbiratul ihram. Allah, niat di hati. Usolli sunnatan duha. Ingat jangan kemarinnya bu ya. Kalau ibu mengerjain duhanya lebih dari 2 rakaat, maka 2 rakaat yang pertama, surahnya Al-Fatihah, wasyamsi wa duhaha dengan Al-Kafirun. Ingetin ya bu kemarin ya bu ya. Jadi kalau ibu mengerjakan duhanya lebih dari 2 rakaat, maka 2 rakaat yang pertama surahnya Al-Fatihah, kemudian wasyamsi wa duhaha, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang pertama. Rakaat yang keduanya Al-Fatihah, kemudian Wadduha, kemudian Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad hingga selesai. Ulang bu. Duha kalau ibu kerjakannya lebih dari 2 rakaat, maka surah yang sunnah ibu baca 2 rakaat yang pertama Fatihah. Rakaat yang pertama ibu nih. Kemudian apa lagi tadi ibu? Wasyamsi wa duha, kemudian apa lagi? Qul ya ayyuhal kafirun hingga selesai. Rakaat yang keduanya pertama apa? Fatihah, yang kedua wa duha, yang ketiga Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ngerti ibu ya, jelas ya? Untuk 2 rakaat yang berikutnya, misalnya ibu pengen ngerjain duhanya 4 rakaat atau 6 rakaat, paling banyak 8 rakaat, maka surahnya Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Rakaat pertamanya Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat keduanya Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Nah, untuk rakaat 2 rakaat yang setelahnya. Ngerti ya bu ya? Jelas ya? Dan sunnah ibu
selesai mengerjakan sholat sunnah duha, sunnah baca zikir. Apa zikir yang sunnah dibaca? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ulang ya Bu ya. Baca bersama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antat tawwabul ghafur. Lagi Bu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Bacanya sebanyak 100 kali kalau ibu bisa. Kalau nggak sempat gimana? Udah sedap pendapatnya aja. Ibu udah kelar masak, udah kelar gosok, nih ibu masih ada waktu luang nih. Jangan ngomong, kerjain sholat sunnah tadi apa? Duha, minimal 2 rakaat atau misalnya 4 rakaat. Kelar duha selesai, baca zikirnya tadi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, dibaca sebanyak 100 kali. Ibu di mobil sekarang nih Bu nih. Ibu di mobil, tadi sembahyang seperti biasa. Niat di hati ibu, Allah. Ibu niat di hati, usolli sunnatan duhahu akbar. Biasa yang ibu kerjain di rumah ibu. Ibu baca doa iftitah ya Bu ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir, baca Fatihah kelar. Kemudian ibu pengen kerjain 2 rakaat doang misalnya. Habis Fatihah Al-Kafirun. Kelar baca surah, ibu langsung ruku ya Bu ya. Rukunya bagaimana? Allahu Akbar. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Lalu lagi Bu nih. Allahu Akbar. Ya Bu ya. Biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian i'tidal. Sami Allah. Ini di mana Bu nih? Di mana Bu ngerjain ini Bu nih? Di mobil nih Bu nih. Di mobil nih. Di motor boleh nggak? Boleh di motor, tapi jangan ibu yang nyetir, jangan. Bisa jatuh benar. Kalau ibu di motor boleh, di mobil boleh, di kereta boleh, di pesawat boleh. Ingatnya Bu ya. Sholatnya seperti biasa. Kelar ibu baca surah, maka ibu langsung ruku. Allah. Begini rukunya Bu ya. Allahu Akbar ya Bu ya. Baca tasbihnya. Subhana rabbiyal azim. Selesai 3 kali, ibu langsung i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Biasa ya Bu ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kelar selesai, ibu sujud. Allahu Akbar. Ingatin, untuk sujud ibu lebih rendah ketimbang tadi apa? Ruku ya Bu ya. Kalau tadi ibu ruku segini, pas ibu sujud lebih rendah segini Bu tuh. Untuk apa? Membedakan antara ibu ruku dengan ibu apa? Sujud. Ingatnya Bu ya. Sujud nih. Baca tasbih seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk di antara 2 sujud. Biasa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sampai kelar salam. Ngerti ya Bu ya, jelas ya. Seperti itu. Bilangin suami ibu, jangan tegur bang nih. Lagi ngapain nih? Lagi sembahyang nih. Kalau ibu tegur ibu nyaut, batal sembahyang ibu. Jam berapa sekarang? Jam 10, batal sembahyang ibu. Bilangin suami ibu, bang maafin, saya pengen apa? Soleh banget sih lo. Pengen kerjain bang, tahu ilmunya, pengen kerjain sekali-kali, masih umur masih ada, masih sehat afiat, pengen praktekin sembahyang di mana Bu tadi? Dalam kendaraan. Boleh nggak sembahyang yang fardu? Boleh. Tapi ingat, sembahyang yang fardu yang ibu kerjakan di mobil, di kereta, di pesawat, itu nanti pas sampai tujuan, sampai tempat yang bisa mengerjakannya, wajib untuk diqadha ya Bu ya. Nah sekarang sembahyang yang wajib punya, misalnya di pesawat, misalnya di mana Bu? Di pesawat. Ingat ya kemarin ya Bu ya, ibu di sholat di pesawat, sholatnya adalah sholat li hurmatil waqti
waktu. Salatnya untuk menghormati waktu. Salat ibu disebut dengan shalla faqidat tahurain namanya, karena ibu tidak berwudu ya Bu ya. Di pesawat nggak boleh pakai air ya Bu ya. Kenapa demikian? Khawatir nanti airnya kena pesawat, jatuh koslet, bahaya wudu, nggak boleh. Di pesawat tidak ada debu ya Bu ya, ingatnya Bu ya. Di pesawat tidak ada apa Bu? Debu. Ini ibu bukan naik Kopaja Bu nih, bukan naik Metro Mini, naik pesawat. Ibu yang sering naik pesawat atau yang udah pernah pesawat tahu, di pesawat itu bersih sebersih-bersihnya, tidak ada apa Bu? Tidak ada debu. Nah, ibu masuk waktu zuhur. Ini pramugari bilangin ibu, bapak-bapak, ibu sekalian, sudah masuk waktu zuhur. Ibu udah tahu ilmunya, ibu udah tahu caranya, maka ibu langsung sholat. Sholat ibu tidak berwudu pun tidak apa tadi Bu? Bertayamum. Ibu langsung niat seperti biasa. Allah, niat di hati ibu, usolli fardhu zuhri, selesai. Ingat aja Bu ya, yang wajib niatnya hanya 3 saja ya Bu ya. Pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga az-zuhri. Sekali lagi ya Bu ya, Allah, ibu niat di hati ibu, usolli fardhu zuhri. Adaan sunnah, arba'ah raka'atin sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, lillahi ta'ala sunnah. Yang wajib hanya 3 saja. Kalau sembahyang sendirian, yang wajib hanya 3 saja. Usolli fardhu zuhri ya Bu ya. Udah niat selesai, sholat zuhur seperti yang ibu kerjakan seperti biasa. Nanti ya Bu ya, jelas ya. Nanti pas sampai tujuan, misalnya ibu pergi haji atau umroh, kan 9 jam Bu di pesawat tuh, 9 jam. Pasti ibu bakal ninggalin zuhur, asar, atau maghrib, isya, pasti itu tuh. Nah, ibu ngerjain tetap di pesawat. Kata pramugari, bapak ibu sekalian, sudah masuk waktu asar, ibu udah kerjain tadi itu. Zuhur udah dikerjain, asar masuk, kerjain lagi. Pas sampai ibu di Mekah atau sampai di Madinah atau sampai di hotel, ingat ibu ada kewajiban untuk tadi apa Bu? Mengqadha sholat fardu yang tadi ibu kerjakan di mobil atau di kereta atau di mana Bu? Dalam pesawat. Nah, niatnya bagaimana qadhaannya? Niatnya sama ya Bu ya. Niatnya sama, yang wajib hanya 3 saja. Ibu qadhaan nih, ibu sampai di hotel di Mekah atau sampai di hotel Madinah atau sampai di Jeddah, ibu udah tahu ilmunya. Sholat yang tadi saya kerjakan di pesawat wajib diapain Bu? Di qadha. Ibu bilangin suami ibu, teman ibu, qadha supaya yang tadi di pesawat nggak sah. Kenapa demikian? Tadi di pesawat kita tidak wudu, bukan tidak apa. Tayamum. Allah sekarang di hotel, yang mau kerjain. Misalnya sendirian ibu, maka wajib niatnya hanya 3 saja. Allah, niat di hati ibu. Tadi zuhur yang ibu pengen qadha, usolli fardhu zuhri. Qadhaannya hukumnya sunnah ya Bu ya. Kata-kata kalimat qadhaan ibu masukkan di hati ibu, hukumnya tadi apa Bu? Sunnah. Yang wajib hanya 3 saja. Pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga az-zuhri. Allah, ibu sampai di hotel qadha, niat di hati ibu, Allah usolli fardhu zuhri. Selesai udah. Kerjakan zuhur qadhaan tadi sebanyak 4 rakaat. Kelar salam. Kan tadi asar juga apa Bu? Qadhaan juga. Bangun lagi, langsung kerjain tadi qadha apa? Qadha asar. Sama niatnya. Allah, niat di hati ibu, usolli fardhu asri wal kabar. Ngerti ya Bu ya? Paham ya? Itu cara ibu ngerjain apa Bu? Sholat yang sunnah atau yang fardu dalam mobil, dalam kereta atau apa dalam. Jadi ibu udah ngerti. Pas ibu melihat sebelah ibu lagi sholat nih di pesawat atau di kereta atau di bis, ibu udah ngerti ini orang sedang mengerjakan apa? Sholat yang sunnah atau sholat yang apa tadi?
sholat yang wajib. Ngerti ya Bu ya? Paham ya? Artinya apa? Selama akal itu masih berfungsi, sholat yang wajib tidak diperbolehkan untuk diapakan Bu? Ditinggalkan ya Bu ya, ingat ya. Artinya tadi selama akal itu masih berfungsi, maka sholat yang fardu tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan. Artinya Bu ya, paham ya, jelas ya. Jadi kalau bisa yang ibu sudah tahu dari ilmu yang ibu pelajari, itu kalau bisa seharusnya diamalkan ya Bu ya. Tadi ya Bu, sembahyang yang sunnah dalam mobil diamalkan, sekalipun hanya sekali saja seumur hidup-ibu. Tapi paham ya Bu, jelas ya. Wa illa, kalau seandainya tidak sengaja, tidak mengetahui dan dia dipaksa, bi'anin harafa jahilan, berpalingnya dalam kondisi tidak mengerti, au nasian, atau berpalingnya karena lupa, au li ghalabati dabbatihi, atau berpalingnya karena kendaraannya susah dikontrol, dikendalikan, fala, maka tidak batal salat yang dia kerjakan. In adaan kurbin, kalau seandainya dia langsung kembali langsung, wa yasjud sahwi, dan sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna والحمد لله.